Halo semuanya, Om Swastiastu. Kembali lagi bersama Dim TV TM Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang unit Airsoft Spring, model unitnya yang submachine gun sekarang ya. Jadi itu dengan model M1A1 Thompson atau M1A1 Thompson ya. Jadi unit submachine gun itu adalah dia menggunakan peluru pistol tapi dengan jumlah yang lebih banyak pelurunya ya. Jadi itu maksudnya unit submachine gun, bukan machine gun. Kalau machine gun kan beda lagi. Dia menggunakan peluru kalibernya lebih besar. Ini yang submachine gun ya. Jadi maksudnya senjata di aslinya itu seperti pistol tapi dengan model yang lebih besar dengan kapasitas peluru yang lebih banyak. Itu maksudnya submachine gun ya. Jadi semoga sudah dipahami maksud submachine gun itu. Jadi ini adalah unit varian dari M1 Thompson ya. Sama seperti unit aslinya memang ada ini yang M1A1 Thompson itu. Jadi unit ini adalah dari era Perang Dunia I ya, punyanya Amerika Serikat. Jadi merek yang originalnya itu berdasarkan riset saya itu M1 Thompson saja, tidak ada A1-nya. Kalau yang M1 Thompson itu dia tidak maksudnya hand gripnya tuh tidak seperti ini. Dia hand gripnya tuh kayak hand gripnya yang di belakang ini. Jadi yang ini tetap ada, cuma dia di depannya ada kayak gini lagi. Ya, jadi nanti megangnya dua tangan di sini, satu tangan kiri terus tangan kanan ini. Gitu. Kalau yang varian yang A1 M1A1 itu dia hand gripnya seperti ini saja ya. Lalu dari segi magazine dia juga beda. Kalau M1A1 kan magazinnya yang katik seperti ini, yang tongkat ini. Kalau M1 Thompson saja dia cenderung ke magnya yang make drum ya. Jadi ada yang bunderan besar itu ya. Dia lebih cenderung ke sana. Dia lebih ke digunakan oleh para mafia zaman-zaman Perang Dunia I dulu itu ya. Jadi kalau yang M1A1 itu dia lebih cenderung dipakai oleh militernya Amerika zaman Perang Dunia I ya. Jadi seperti itu ya. Kalau dari segi stok sih atau popornya dia sama saja, tidak ada bedanya. Jadi itu segi perbedaannya ya, variannya dari yang originalnya, dari yang M1 Thompson. Lalu dari segi airsoftnya, nah ini adalah merek dari Double Eagle ya. Jadi di sini dia letak mereknya Double Eagle, jadi dua kepala elang itu. Jadi itu mereknya. Ini saya beli dengan harga 200.000. Ini merek sudah lama sekali, merek jadul, dari tahun saya waktu masih SMA sudah ada. Berarti itu waktu tahun 2013-an itu ya, 2012 2013 itu sudah ada. Jadi sudah lama sekali. Kenapa murah? Pertama itu karena mereknya sudah lama, yaitu yang kedua adalah karena unitnya ini terkenal dengan bodinya yang mudah hancur ya. Jadi itu kalau belum di-upgrade mudah sekali hancur dia. Kena banting sedikit hancur, kena senggol sedikit sudah patah. Tuh. Jadi murah itu juga karena saya beli, istilahnya kayak beli casing aja lah, beli body aja. Ini saya perkuat sendiri, saya upgrade sendiri, saya cat ulang sendiri supaya tidak mudah berjamur unitnya ya, ketas gitulah istilahnya, dan berjamur juga. Karena waktu saya beli awalnya itu jamur di dalamnya ini banyak sekali. Yang di luar nih noda-noda lembab itu banyak sekali gitu. Jijik lah ngelihatnya gitu. Jadi sudah saya bersihkan ini luar dalamnya dengan alkohol ya. Waktu itu saya pakainya. Waktu itu juga hasil bersihan dari kapas alkoholnya itu juga jadinya kotor sekali ya. Jadi unitnya ini sudah lama di gudangnya lah, di gudangnya yang jual tuh ya. Jadi bagi teman-teman yang mau beli unitnya ini, saya sarankan hanya bisa untuk pajangan. Sudah tidak bisa untuk sukir lagi kecuali Anda upgrade perkuat sendiri unitnya ya di dalamnya itu.
karena per di dalamnya juga sudah istilahnya kayak kekerasan kelenturan pernya itu sudah jelek ya, pistonnya sudah keras, karet-karetnya itu karena lama tidak dibuka kan, lama tidak di maintenance itu ya. Jadi teman-teman kalau punya unit apapun itu, kalau selain ini ya, rajin-rajin dirawat, jangan rawat di luarnya saja, dalamnya juga secara berkala diolesi dengan minyak silikon ya, supaya karet-karet piston di dalamnya dan juga pernya tuh tidak keras, dia karatan tuh. Untuk bahannya dia menggunakan full ABS ya, jadi dari depan sampai belakang itu dia menggunakan plastik ABS, tapi plastik ABS-nya yang ringkih lah ya. Kalau kena senggol sebelum saya cat dan saya perkuat ini ya, mudah sekali dia patah dan hancur tuh. Waktu di pengirimannya saja ini agak patah sedikit ya di bagian hand gripnya ini, jadi sudah saya perkuat dalamnya dengan epoksi dan lem G ya, itu sudah cukup untuk memperkuat. Pernya sudah saya lepas karena saya fungsikan ini untuk pajangan saja, jadi tidak bisa dipakai untuk menembak. Itu pernya sudah saya hilangkan. Yang saya suka dari unit ini adalah hand grip yang di depan, yang di belakang, yang di tengah, lalu dengan popornya ini atau stoknya ini dia terpisah, jadi tidak gabung dengan unitnya. Jadi kalau mau di maintenance gampang sekali ya. Jadi ini bisa dilepas terpisah dia, sehingga menyisakan hanya bodinya dan magazinnya saja tuh ya. Soalnya kalau misalnya mau dibersihkan tuh gampang sekali. Lalu ruang-ruang kosong di dalamnya itu banyak sekali, makanya saya perkuat dengan lapisan gabungan dari plastisin dan istilahnya kayak potongan-potongan besi lah di dalamnya, supaya makin memperkuat unitnya ya. Getarannya tuh supaya tidak menghancurkan komponen yang di dalamnya tuh ya, fungsinya kasih pemberat tambahan itu, memperlindung bagian dalam unitnya juga. Lalu ini saya set, maksudnya saya buat tampilannya supaya unitnya ini mendekati senjata aslinya pada saat Perang Dunia I itu ya. Makanya ada beberapa komponen yang saya hilangkan ya. Tapi sebelum itu akan saya close up dulu, karena saya akan review beberapa markingnya dari dekat ya, supaya kalau teman-teman mau membeli unit ini supaya lebih yakin lagi ya mau jadi beli apa enggak nih, supaya enggak sudah beli ternyata kecewa tidak sesuai keinginan ya. Jadi stay tune terus di Dim TVTM channel ya. Kalau dimulai dari depan, ini dari iron sight-nya ini dia fix ya. Ini memang seperti ini, tidak bisa diatur tinggi turun kiri kanan, sudah fix dia. Lalu hand gripnya ini dia tidak nyambung dengan barelnya, jadi kalau mau waktu maintenance mau dipisah, ini dilepas dulu baru bisa lepas barelnya ya. Ini barelnya ini masih menggunakan inner barrel plastik ya. Kalau teman-teman mau memperkuat bisa di upgrade menggunakan besi atau aluminium inner barrelnya ya. Jadi ini diameternya menggunakan peluru plastik BB yang 6 mm. Jadi sudah versinya airsoft, bukan water gel seperti video revolver saya sebelumnya itu. Jadi di bawah hand gripnya ini ada lubang atau cantolan untuk tali selingnya ya. Jadi sebenarnya dari pabriknya sudah diberi tali seling, tapi saya tidak rekomen untuk menggunakan di unit ini karena tali selingnya itu rendah sekali kualitasnya, gampang putus, gampang robek. Jadi kalau mau diisi tali seling, beli tali seling yang terpisah yang lebih kuat ya. Atau mau bikin tali seling sendiri, bisa beli saja tali sabuk yang kuat itu, nanti tinggal masukkan ke ini, dibikin simpulnya sendiri, lalu dikunci dengan buckle beltnya, dengan kuncian sabuknya itu sendiri ya. Jadi bisa bikin tali seling sendiri. Pastikan saja berat unitnya ini kalau mau diisi tali seling tidak terlalu berat ya, karena takutnya ini gampang patah nanti cantolan tali selingnya nih
Lalu kalau mau dibongkar juga hati-hati, karena di depannya ini ya ada kuncian front barrelnya. Jadi front barrelnya ini harus dilepas dulu. Ini ada kuncian tambahannya dia, baru bisa dilepas. Kalau sudah buka baut, karena beberapa teman dan di forum laporan juga sering kali lupa ngelepas ini, tapi sudah posisi ngelepas baut-bautnya. Jadi ketika paksa lepas, patah jadinya di depan ini karena lupa melepas pengaman yang di depannya nih. Jadi ingat, kalau mau di maintenance, dibongkar, lepas dulu ininya ya. Saya pasang lagi. Itu untuk bagian depan. Yang sisi kanannya juga sama penampakannya seperti ini ya. Oh ya, untuk skalanya ini dari depan sampai belakang ini hampir 1:1 ya. Hampir ya, saya bilang hampir, karena ini total panjang keseluruhan itu sekitar 70 cm ya, 70 cm. Karena kalau di senjata aslinya dia panjangnya itu 82 cm, jadi kurang lagi 12 cm ini untuk mencapai skala yang 1:1 yang benar ya. Tapi setelah saya riset lagi, yang lebih pendek itu ininya, hand gripnya di depan nih dah. Jadi mulai dari body receiver yang di sini sampai di popornya dia sama besar dan panjangnya. Yang beda itu yang ini yang lebih pendek. Jadi ini kurang lagi, hand gripnya ini kurang lagi 12 cm lah panjangnya tuh. Karena kalau di aslinya tali sling yang di depan ini nggak akan ganggu dia dipegang itu. Jadi tali slingnya ini letaknya di sini lagi. Jadi ketika kita megang hand gripnya ini tidak akan terganggu dengan adanya cantolan tali slingnya ini dia tuh. Jadi hampir lah, beda sedikit, kurang lagi 12 cm. Lalu lanjut ke body receivernya. Untuk body receivernya ini di bagian sisi kirinya dia pabriknya ini meletakkan kokangannya ya. Kalau di aslinya M1A1 Thompson ini dia kokangannya terletak di sisi kanan tuh. Yang di versi airsoftnya ini dia diletakkan di kiri dia. Nanti masuk lingkarannya ini dari sini, dia nanti keluar selongsong pelurunya tuh. Tapi kalau menurut saya pribadi, dari segi airsoft ini peletakan kokangan di kiri ini lebih memudahkan dia. Memudahkan saya agar tidak mengganti tangan pada saat mengganti mag itu. Karena kadang kan sepengalaman saya atau mungkin teman-teman juga merasakan, kokangan airsoft ini rata-rata kan di sisi kanan kan, bukan di kiri. Jadi ketika kita setelah memasukkan mag mau mengokang, pasti mau ganti tangan dulu lagi. Kayak gini contohnya. Misalnya habis memasukkan mag ya, ini kan posisi tangan kanan memegang hand gripnya, memasukkan. Nah, karena posisi kokangan sudah di sisi kiri, langsung aja pakai tangan kirinya. Nah, coba bayangkan seandainya kokangannya di kanan, pasti harus gini dah, nganti tangan kan. Nah, gitu, narik di sini. Itu yang saya sukai dari unit airsoft ini, karena kokangannya terletak di kiri ya. Jadi saya kembalikan dulu lagi. Untuk magnya ya, ini ada tombolnya di sisi kirinya, di sisi kanan unitnya, nanti saya tunjukkan. Jadi itu harus ditekan dulu baru bisa lepas unitnya ya. Jadi dari pabrikannya unit ini sudah ada besi pemberat di dalamnya, cuma saya tambahi lagi supaya untuk menambah bebannya, supaya jadi lebih real ya. Dari sini masukkan pelurunya one by one. Lalu saya dekatkan dulu. Di unit ini ada fire selectornya ya, ada safety triggernya. Jadi ini posisi fire, trigger bisa ditekan. Lalu kalau dibawa ke atas posisi safe, trigger tidak bisa ditekan tuh. Jadi ini memang sama seperti unit aslinya ya, senjata aslinya. Cuma ketika saat dari pabrikan
ini benar-benar kesat sekali, kesat ya, keras safety triggernya, karena di dalamnya banyak jamur gitu, debu gitu ya. Jadi setelah saya bersihkan jadi enak ya, jadi halus dia, jadi gampang ngomaininnya tuh. Lalu ke bagian belakangnya sedikit. Nah, di sini ada lambang perusahaannya. Nah, Double Eagle nih. Kalau di di sini tertera M306 ya. Itu kode merek perusahaannya, tapi bukan nama unit ini M306, itu hanya kode produksi untuk unit sini saja. Nama aslinya M1A1 Thomson. Sekarang kita ke, oh ya, untuk kokangannya ya. Untuk kokangannya ini bagus, dia bisa dilipat. Nah, dilipat seperti ini. Jadi ketika pada saat disimpan atau ditransport ke lain tempat, dibawa pada saat sukir, seumpamanya waktu di masa jaya-jayanya nih, waktu unitnya masih kuat. Nah, pada saat dibawa saya sarankan dilipat seperti ini supaya tidak patah dia. Kalau diginikan kan berpotensi patah dia ini karena kena senggol atau apa. Ketika tidak dimainkan, saya sarankan diginikan ya. Kalau sudah ready, nah direntangkan lagi. Jadi seperti itu. Sekarang kita lanjut ke bagian atasnya. Nah, di bagian atas unitnya ini, kalau dari pabriknya dia diisi Picatinny rail dia, sama seperti di sisi kirinya ini. Nah, ada railnya di sini, Picatinny railnya. Saya lepas karena sesuai dengan kenyataannya unit M1A1 Thomson ini tidak berisi Picatinny rail ya. Makanya saya nggak suka kalau diisi Picatinny rail. Jadi saya hilangkan, saya cabut bautnya, saya simpan. Tidak saya buang, hanya saya simpan saja. Siapa tahu saya bisa gunakan untuk upgrade unit-unit yang lain ya, unit-unit airsoft yang lain. Karena dari pabriknya juga diberi gini, laser, center, dan juga scope ya. Scope yang diletakkan di atas ini sangat-sangat tidak real sekali jadinya. Karena Perang Dunia 1 tuh zaman tuh waktu itu kan nggak ada yang kayak gitu-gitu gitu, nggak ada sensor yang ditaruh di unit, laser apalagi scope itu belum ada. Makanya saya lepas, saya simpan tuh ya. Scope-nya juga dummy, nggak bisa dipakai tuh, jadi seperti itu. Lalu sekarang kita pindah ke iron sight-nya ya. Untuk penampakan iron sight-nya seperti ini ya, sama seperti aslinya. Cuma kalau untuk jarak yang 100 meter dia patokannya pakai yang di atas ini ya. Jadi sejajarkan dengan pisir yang ada di depan itu ya, jadi ujung pisir yang di depan itu sejajarkan dengan di atas ini. Itu untuk jarak yang 100 meter. Lebih dari itu, sekitar jarak 300 meter, pakai lubangnya yang kecil ini pakai patokan ya. Jadi pisir yang di depan itu tengah-tengahnya harus ada di tengah-tengah lubang ini. Nah, jadi seperti itu dia penampakannya. Ntar saya coba di sini ya, di batunya yang ini supaya lebih jelas. Nah, itu dia. Kalau pakai ini namanya peep hole ya. Peep hole kalau istilah bahasa Inggrisnya. Tuh, ini kalau jaraknya 300 meter. Nah, itu kalau muncul dia di atasnya pisiran di depan itu untuk jarak yang 100 meternya ya. Ya, sekarang kita ke sisi kiri dari unit ini. Sisi kirinya bersih, tidak ada apa karena railnya sudah saya cabut. Lalu ini dia, ini tombol mag release-nya. Jadi ini tinggal ditekan saja, nanti tarik mag-nya. Tuh. Lalu itu saja perbedaannya dari sisi kiri dan sisi kanan unitnya. Lalu lanjut ke stok atau ke popornya. Nah, ini juga ada tali slingnya, cantolan tali slingnya. Jadi tali slingnya memakai yang double point. Jadi satu ke sini, satu ke sini. Mau dipakai yang single point juga boleh, jadi hanya dicantolkan di sini saja. Kalau teman-teman mau mengupgrade unit ini supaya ada efek open bolt-nya ya, seperti aslinya,
secara teori ini sih bisa dipotong ya, cuma saya sendiri belum nyoba gitu. Kalau secara teori ngerti sih gitu, ini yang dilubangi menggunakan gergaji ulir. Jadi ketika ini ditarik, nah ini diberi lapisan tambahan lagi di dalamnya, plat aluminium gitu. Jadi disambungkan ke kokangannya, jadi ketika ini ditarik, ini juga ikut mundur sehingga menimbulkan efek open bolt. Ketika sudah tidak ditarik lagi, lapisan aluminiumnya akan ikut nutup dia. Tuh. Jadi itulah sedikit upgrade yang bisa dilakukan untuk mempercantik tampilannya. Sekarang untuk warnanya ya. Untuk warnanya, warna unit ini kalau dari pabriknya saya kurang suka dengan warna hitamnya ya. Terlihat sekali plastiknya. Ini sudah saya upgrade warna hitamnya dengan menggunakan cat plastik primer namanya ya. Jadi yang merek Samurai itu plastik primer tuh dia menggunakan hasilnya ya. Warna hitamnya tuh seperti hitam metal ya, tapi tidak doff gitu. Karena menurut riset saya rata-rata warna senjata aslinya unit M1A1 Thompson itu dia warnanya hitam besi itu dia ya. Jadi bukan hitam doff seperti unit-unit rifle atau submachine gun modern saat ini gitu. Kalau teman-teman tidak suka yang warna metal besi seperti ini, bisa menggunakan tambahan cat warna doff ya. Asalkan ingat saja setelah dicat doff diberi finishing tambahan, istilahnya kayak clear doff gitulah, supaya dia tidak mudah lecet ya. Kalau kena senggol tuh kadang kan robek catnya, jadi tidak bagus lagi tuh. Itu saja upgrade yang saya lakukan untuk tampilannya dari segi cat ya, pewarnaan. Karena sisanya yang hand grip belakang, depan sama popornya ini saya tidak ubah catnya karena menurut saya sudah bagus. Saya hanya bersihkan saja pakai alkohol, waktu itu banyak jamurnya. Ya, jadi waktu masa kejayaannya unit ini kalau dipakai main sekitar 100 sampai 200 fps itu dapat gitu. Tapi sekarang sudah bisa saya katakan pensiun ya unitnya, ini hanya dipakai pajangan saja. Sekarang kita akan timbang unitnya ya. Ini kebetulan saya sudah upgrade pemberat di unitnya. Sekarang jadinya berapa kita cek. Ya itu, setelah saya upgrade beratnya, dia menjadi 1398 gram. Jadi hampir kalau saya bulatkan 1,4 kg ya. Ya, jadi itu. Ketika sudah di upgrade pemberat, dia menjadi 1,4 kg unitnya. Lumayan mantap saat digenggam itu, menambah kesan real. Tapi saya sarankan kepada teman-teman ketika mau di upgrade pemberat, diperhatikan juga unitnya ya, porsi beratnya itu supaya aman ketika digenggam, tidak terlalu berat di depan, tidak terlalu berat di belakang, jadi seperti itu supaya nanti manuvernya sambil bawa tuh supaya enak juga tuh ya. Oke, sekian untuk review M1A1 Thompson kali ini. Stay tune terus di channel ini untuk review-review unit airsoft lainnya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.